Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM, itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik.
Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan.